Ajaran Epictetus, seorang mantan budak Romawi yang menjadi filsuf Stoik, dan Sang Buddha, pendiri salah satu agama besar dunia, mungkin tampak sangat berbeda pada pandangan pertama. Namun, ketika kita mendalami ajaran mereka, kita menemukan kesamaan yang mengejutkan. Dua pemikir ini, yang terpisah oleh waktu dan budaya, mencapai kesimpulan yang luar biasa serupa tentang kondisi manusia dan jalan menuju kedamaian batin. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang bisa disepakati oleh seorang budak Romawi dan seorang pangeran yang lahir di Nepal? Lucu bagaimana hidup kadang mempertemukan pasangan-pasangan yang paling tidak terduga, seperti selai kacang dan jeli, atau dalam kasus ini, seorang budak Romawi dan seorang pangeran India. Siapa yang menyangka? Mungkinkah Epictetus adalah Buddha Stoik? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi kebijaksanaan yang dibagikan oleh Epictetus dan Sang Buddha. Kita akan menemukan bagaimana prinsip Stoik dari Epictetus dapat menjadi jembatan bagi orang Barat untuk lebih memahami dan menghargai ajaran Buddhis, serta bagaimana kedua tradisi tersebut menawarkan panduan praktis untuk menghadapi tantangan hidup dengan kejelasan, ketahanan, dan keseimbangan batin. Ketika kita membandingkan ajaran dua pemikir besar ini, kita menemukan kebijaksanaan yang bersifat abadi dan universal. Wawasan mereka tentang keinginan, disiplin mental, dan kedamaian batin sama relevannya hari ini seperti berabad-abad yang lalu. Anggapan bahwa terdapat jurang tak terjembatani yang memisahkan pemikiran Timur dan Barat telah lama menjadi asumsi umum. Orang Barat sering menunjuk tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang menonjolkan pentingnya akal, logika, dan pencarian pengetahuan tanpa henti. Sebaliknya, Timur seringkali dicirikan dengan tradisi spiritualnya yang kaya seperti Buddhisme, Taoisme, dan Hinduisme yang menekankan intuisi, kesadaran, dan pengembangan kebijaksanaan batin. Rudyard Kipling pernah menulis, "East is East and West is West, and never the twain shall meet." Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa guru geografi Kipling mungkin keliru? Mari kita lihat bagaimana Epictetus dan Sang Buddha menantang gagasan ini. Dikotomi yang dianggap tajam ini telah menyebabkan banyak orang menyimpulkan bahwa ajaran pemikir Timur dan Barat pada dasarnya tidak kompatibel dengan sedikit wawasan untuk ditawarkan satu sama lain. Kebijaksanaan Sang Buddha, sebagian orang berargumen, tidak memiliki tempat dalam diskursus intelektual Barat, sementara argumen logis para filsuf Yunani tampaknya tidak sesuai dengan praktik introspektif Timur. Namun, ketika kita meneliti kehidupan dan gagasan Epictetus serta Sang Buddha, perbedaan tajam Timur-Barat ini mulai memudar. Ajaran mereka mengungkapkan pemahaman bersama tentang kondisi manusia yang melampaui batas-batas budaya dan geografis, menunjukkan bahwa perbedaan yang dipersepsikan ini lebih banyak berasal dari prasangka kita sendiri daripada kenyataan. Epictetus dan Sang Buddha, meskipun terpisah oleh abad dan budaya, berbagi perjalanan dari penderitaan menuju kebijaksanaan. Epictetus memulai hidup sebagai budak di Roma kuno, sementara Siddhartha Gautama, calon Buddha, lahir sebagai pangeran di Nepal. Terlepas dari awal yang berbeda, keduanya mengalami transformasi mendalam yang menjadikan mereka dua pemikir paling berpengaruh dalam sejarah. Epictetus, yang namanya sendiri berarti yang diperoleh dalam bahasa Yunani, menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai milik seorang mantan budak kaya Romawi. Namun, bahkan di tengah tantangan dan penghinaan besar sebagai budak, Epictetus menemukan jalan menuju kebebasan batin melalui studi filsafat Stoik. Ia belajar bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada keadaan eksternal, melainkan pada kemampuan seseorang untuk menguasai pikiran dan emosinya sendiri. Epictetus pernah berkata, kesulitan menunjukkan seperti apa manusia sebenarnya. Discourses 141. Tantangan yang ia hadapi sebagai budak jelas membentuk filsafatnya dan penekanannya pada kebebasan batin. Sang Buddha yang lahir sebagai Siddhartha Gautama menjalani kehidupan mewah dan nyaman sebagai pangeran muda, terlindung dari kenyataan penderitaan manusia. Namun, serangkaian pertemuan dengan seorang pria tua, orang sakit, mayat, dan seorang pertapa pengembara memicu krisis spiritual yang mendalam. Bertekad menemukan solusi untuk masalah penderitaan, Siddhartha melepaskan gelar kerajaannya dan memulai jalan pertapaan dan meditasi. Keduanya pada akhirnya menemukan pembebasan melalui kekuatan pikiran mereka sendiri.
Epictetus, meskipun tetap menjadi budak untuk sebagian besar hidupnya, menemukan bahwa kebebasan sejati terletak pada pengembangan kebijaksanaan dan kebajikan. Sang Buddha, setelah bertahun-tahun perjuangan dan pencarian, mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi, menyadari sifat sejati pikiran dan jalan menuju akhir penderitaan. Epictetus dan Sang Buddha, meskipun berbagi wawasan tentang kondisi manusia, berasal dari latar belakang filosofis dan budaya yang berbeda. Stoicisme, aliran pemikiran Epictetus, adalah filsafat Yunani yang menekankan akal, logika, dan hidup selaras dengan alam. Buddhisme di sisi lain berasal dari India dan berpusat pada sifat pikiran, akar penderitaan, dan jalan menuju kebebasan spiritual. Pemikiran Stoik dan Buddhis berbeda dalam keyakinan metafisik mereka. Stoik memandang alam semesta sebagai entitas ilahi tunggal yang diatur oleh logos rasional, sementara Buddhis menekankan ketidakkekalan dan menolak gagasan tentang makhluk tertinggi. Anda mungkin mengatakan bahwa bagi Stoik, gelas itu setengah penuh dengan alasan ilahi, sementara bagi Buddhis, gelas itu hanyalah wadah sementara yang pada akhirnya akan pecah. Namun, setidaknya keduanya sepakat bahwa terlalu melekat pada gelas adalah resep untuk kekecewaan. Meskipun demikian, Epictetus dan Sang Buddha bertemu dalam pemahaman mereka tentang tantangan mendasar keberadaan manusia. Keduanya menyadari penderitaan yang muncul dari keterikatan pada hal-hal yang tidak kekal dan kesia-siaan mencari kebahagiaan dalam keadaan eksternal. Mereka mengajarkan bahwa kedamaian dan kepuasan sejati hanya dapat ditemukan di dalam, melalui pengembangan kebijaksanaan, disiplin diri, dan pelepasan keterikatan. Poin penting dalam ajaran Epictetus dan Sang Buddha adalah bagaimana keinginan dan pikiran kita memiliki dampak mendalam terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Kedua pemikir ini menyadari bahwa tidak semua keinginan itu sama, dan bahwa belajar membedakan antara keinginan yang bijak dan tidak bijak adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin dan kepuasan. Sang Buddha mengajarkan bahwa keinginan adalah akar dari penderitaan. Dhammapada 359. Ia menyadari bahwa hasrat dan keengganan kita sering menjadi sumber ketidakpuasan. Dalam pemikiran Buddhis, istilah tanha sering digunakan untuk menggambarkan jenis keinginan atau dahaga yang menyebabkan penderitaan. Namun, seperti yang dijelaskan oleh sarjana Buddhis Robert Morrison, tanha bukanlah kecaman terhadap semua keinginan, melainkan pengakuan terhadap kondisi manusia yang mendasar. Rasa ketidakpuasan yang muncul dari keterikatan pada hal-hal yang tidak kekal. Sang Buddha menjelaskan bahwa dengan belajar mengenali dan melepaskan keinginan yang tidak bijak, kita dapat menemukan kebebasan dari penderitaan. Demikian pula, Epictetus mengajarkan bahwa keinginan kita harus didasarkan pada akal dan kebajikan, bukan pada pengejaran kesenangan atau hadiah eksternal. Ia menasihati para muridnya untuk memusatkan upaya mereka pada hal-hal yang ada dalam kendali mereka, seperti pikiran dan tindakan mereka sendiri, daripada pada hal-hal di luar kendali mereka, seperti pendapat orang lain atau keberuntungan yang berubah-ubah. Dengan mengembangkan kebijaksanaan dan disiplin diri, Epictetus percaya bahwa kita dapat belajar mengatur keinginan kita dan menemukan kepuasan sejati. Baik Epictetus maupun Sang Buddha mengakui bahwa mengembangkan keinginan yang bijak dan pola pikir yang sehat bukanlah hal yang mudah. Proses ini membutuhkan kewaspadaan yang terus-menerus, introspeksi, dan kesediaan untuk menghadapi pola pikir dan perilaku yang telah tertanam dalam diri kita. Namun, kedua filsuf ini juga menyediakan metode praktis untuk mencapai kebijaksanaan dan kedamaian batin, seperti praktik stoik berupa pemeriksaan diri, self-examination, dan meditasi perhatian pada pernapasan dalam Buddhisme. Salah satu paralel paling mencolok antara ajaran Epictetus dan Sang Buddha adalah penekanan mereka pada pentingnya membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Dalam filsafat stoik, konsep ini diwujudkan dalam gagasan tentang internal dan eksternal, yaitu bahwa pikiran, keyakinan, dan tindakan kita ada dalam kekuasaan kita, sedangkan peristiwa eksternal dan pendapat orang lain berada di luar kendali kita. Epictetus mengingatkan, tugas utama dalam hidup hanyalah ini, mengidentifikasi dan memisahkan hal-hal, sehingga saya dapat mengatakan dengan jelas kepada diri saya sendiri, mana yang eksternal dan tidak berada dalam kendali saya, dan mana yang terkait dengan pilihan yang sebenarnya saya kendalikan.
Discourses 2/5-4-5. Dengan memusatkan upaya kita pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, Epictetus percaya bahwa kita dapat mengembangkan kedamaian batin dan keseimbangan, bahkan di tengah tantangan dan ketidakpastian hidup. Ia mendorong murid-muridnya untuk melepaskan keterikatan pada hasil eksternal dan sebaliknya fokus pada pengembangan kebijaksanaan, kebajikan, dan penguasaan diri. Sang Buddha juga mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kebebasan sejati datang dari dalam, bukan dari sumber-sumber eksternal. Ia menekankan pentingnya mengembangkan keadaan mental yang bijak dan melepaskan yang tidak bijak, seperti keserakahan, kebencian, dan delusi. Dengan mengembangkan kewaspadaan, belas kasih, dan kebijaksanaan, Sang Buddha percaya bahwa kita dapat membebaskan diri dari siklus penderitaan dan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Kesamaan antara konsep internal Epictetus dan penekanan Sang Buddha pada pengendalian mental yang bijak sangatlah nyata. Keduanya memahami bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan kita pada akhirnya bergantung pada pikiran kita sendiri, bukan pada keadaan eksternal. Mereka mengajarkan bahwa dengan mengembangkan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan disiplin diri, kita dapat menemukan kebebasan dan kepuasan bahkan di tengah-tengah tantangan dan ketidakpastian hidup. Baik Epictetus maupun Sang Buddha menyadari bahwa jalan menuju kedamaian batin dan kebahagiaan dimulai dengan sebuah perjalanan ke dalam, pergeseran fokus dari dunia eksternal ke lanskap batin pikiran kita sendiri. Mereka mengajarkan bahwa dengan mengembangkan kesadaran diri, introspeksi, dan disiplin mental, kita dapat mulai membebaskan diri dari tirani pikiran dan emosi kita sendiri. Bagi Epictetus, perjalanan ke dalam ini diwujudkan dalam gagasan untuk memusatkan perhatian pada apa yang ada dalam kendali kita, pikiran, keyakinan, dan tindakan kita sendiri. Ia percaya bahwa dengan demikian, kita dapat menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati, terlepas dari keadaan eksternal kita. Demikian pula, Sang Buddha mengajarkan bahwa kunci untuk membebaskan diri dari penderitaan adalah memahami sifat pikiran kita sendiri. Ia mendorong pengikutnya untuk mengembangkan kesadaran, mengamati pikiran dan emosi mereka dengan sikap tidak terikat dan jernih, serta melepaskan keadaan mental yang tidak sehat seperti hasrat dan kebencian. Melalui praktik kesadaran diri dan disiplin mental ini, Sang Buddha percaya bahwa kita dapat mulai melihat ilusi tentang diri kita sendiri dan menemukan kedamaian serta kebebasan sejati. Epictetus dan Sang Buddha memahami bahwa perjalanan ke dalam ini tidak selalu mudah. Perjalanan ini membutuhkan keberanian, kejujuran, dan kesediaan untuk menghadapi sisi gelap dari pikiran kita sendiri. Namun, mereka juga menekankan bahwa hasil dari kerja batin ini tidak ternilai harganya. Rasa damai, tujuan, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kita menjelajahi ajaran Epictetus dan Sang Buddha, kita melihat bahwa kedua pemikir besar ini, meskipun terpisah oleh waktu dan budaya, berbagi pemahaman yang mendalam tentang kondisi manusia. Mereka menyadari bahwa jalan menuju kedamaian batin dan kebahagiaan tidak terletak pada keadaan eksternal, tetapi dalam pengembangan kebijaksanaan, disiplin diri, dan kejernihan pikiran. Seperti yang dikatakan Sang Buddha, kedamaian datang dari dalam, jangan mencarinya di luar. Dhammapada 154. Epictetus menggemakan sentimen ini dengan menulis, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi penilaian mereka terhadap peristiwa tersebut. Enchiridion 5. Kebijaksanaan mereka mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati terletak dalam pikiran dan hati kita sendiri. Dengan belajar dari ajaran Epictetus dan Sang Buddha, kita dapat mulai mempraktikkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dapat mengamati pikiran dan emosi kita secara sadar, memperhatikan ketika kita jatuh ke dalam pola-pola keinginan atau kebencian yang tidak sehat, dan berlatih melepaskannya. Dengan mengembangkan rasa syukur, belas kasih, dan keseimbangan, kita dapat melihat transformasi dalam dunia batin kita. Perjalanan menuju kedamaian batin dan kebahagiaan adalah proses yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Perjalanan ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk terus berusaha, bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Namun, dengan panduan dari pemikir-pemikir besar seperti Epictetus dan Sang Buddha, serta dukungan dari komunitas sesama pencari kebijaksanaan, kita semua dapat mengambil langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna,
memuaskan, dan tercerahkan.